Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom baik yang hadir secara onsite dan hadir secara online. Selamat malam. Selamat malam untuk Romo Aloy. Selamat datang, selamat melayani di PD Paulus. Kita percaya kita berkumpul di sini bukan karena kebetulan, tetapi kita percaya kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau buka acara PD online onsite dan online pada malam hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami yang kami alami hari lepas hari, Tuhan. Kami tahu kami bukan apa-apa. Kami hanya orang biasa, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan dalam bersyukur. Kami mau terus naikkan syukur kami padamu Tuhan, apapun keadaan kehidupan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyatakan syukur kita. Betul Tuhan, Kau selalu menolong hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Ya betul Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu Tuhan. Teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat. Kita mau angkat tangan bersama. Syukur Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang Bersama-Mu. Mari kita nyatakan sorak-sorai kita. Kita mau sorakan, sama-sama kita mau nyatakan haleluya. Kita mau angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Ya Tuhan.
Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Yes Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Mari nyatakan syukur kita Tuhan. Naikkan syukur Tuhan. Untuk kasih setianya, untuk kebaikannya, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik untuk kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur terus Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Sungguh Kau baik, sungguh Kau besar Tuhan. Haleluya. Syukur hanya padamu Tuhan kami naikkan dengan segenap hati yang terdalam. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya satu nama yang kami selalu panggil Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh dong kasih tos terbaik kiri kanannya sambil katakan kamu diberkati. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian lebih lagi untuk Tuhan. Pujian syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Soraklah. Angkat tangan tinggi-tinggi untuk Tuhan. Haleluya. Sorakan lebih lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Tepuk tangan yang tertinggi untuk Tuhan. Dalam firman-Nya dikatakan, janganlah kita takut karena Allah sanggup melawan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sekali lagi, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sebab Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh kita, tapi Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangannya di atas. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
Bapa, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita mau tenangkan hati kita mau datang lebih lagi ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dan menghampiri tahta-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah yang terbaik untuk kami Tuhan. Dalam firman-Mu dikatakan Tuhan, tenanglah, tenanglah, semua akan digenapi pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, inilah isi hati kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Benar Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau katakan, Engkau mendengar setiap doa kami, setiap seruan kami, Seruan hatiku, setiap permohonan kami ya Tuhan. Betul Tuhan. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja terus untuk kami Tuhan, Bekerja selalu untuk kebaikan kami. untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, Mengalir untuk kami kuasa semua Tuhan. dari tempat Yes, maha betul, Tuhan. tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kita katakan lebih lagi,
dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini Bapa, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita mau katakan sekali lagi Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau ku sembah, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Sekarang dan selama-lamanya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami mau sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah. Hanya kami Kau sembah Tuhan. Hanya padamu kami menyembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami sembah. ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kami mau naikkan sembah Kami. ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
sekarang dan selama-lamanya. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengirimkan anak-Mu, Romo Aloy, untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita daripada-Mu Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Beracaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami persilahkan Romo Aloy. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, salam. Selamat malam. Ini saya disediakan mimbar tapi nggak ada kitab sucinya ya. Emang nggak pakai. Ini saya kira di gereja-gereja sebelah tapi ternyata bukan. Ya, sehat-sehat semua Bapak Ibu Saudara? Sehat ya? Ya kalau nggak sehat nggak mungkin di sini ya. Pasti di rumah. Mana yang bisa ditampilkan? Nah, ini judulnya, serem nggak lihat judulnya? Serem ya? Padahal isinya mah nggak menyeramkan. Makanya saya minumnya begini. Ini botol minum beneran, bukan pemutih, bukan asli. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelumnya perkenalan dulu ya. Karena kan sebagian, saya kira hampir semuanya belum saling mengenal. Wah, nggak nyampe. Sampai nggak? Hah? Tapi ini nggak berubah. Dari situ aja lah. Nggak nyampe. Lah, gelap. Loh, bukan ini. Bentar ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Belum mau menuju judulnya tadi kan, belum kan ya? Belum. Ya, Bapak Ibu saya mau nanya dulu nih. Di sini tentu dari kecil sudah mengenal apa itu namanya surga, neraka, udah kenal ya. Nah pertanyaan saya, nanti siapa yang mau masuk surga? Mau? Mau ya? Kapan? Hah? Nah ini pertanyaan yang sering ditujukan. Kita semua pengen banget masuk surga, tapi kalau ditanya mau nggak sekarang berangkat? Nah pertanyaannya kenapa? Kalau memang surga sedemikian indah, sedemikian bahagia, sedemikian sukacita, sedemikian dekat dengan Tuhan, tapi kenapa kok kita kalau ditawarin sekarang ke sana nggak mau? Kira-kira kenapa? Hah? Oh ya, ini saya ya. Ini yang di depan nggak bisa sama dengan ini ya? Yang di TV ini? Nggak bisa? Oh ya sudah, layanan we. Nah ini sebelumnya saya kenal dulu ya, ini nama saya. Mukanya sama harusnya dengan saya. Ya sama ya, cuma nggak pakai kasula. Ini nama lengkap saya asalnya dari Jakarta. Dari kecil sampai SMA saya di Jakarta. Jakarta Selatan tepatnya, jadi gini-gini saya anak Jaksel, literally. Ya, jujur saya anak Jaksel. Gitu. Tapi setelah SMA saya pindah ke Bandung. Dulu awalnya kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, yang inisialnya depannya I, belakangnya TB. Ya, disitulah. Nggak usah tepuk tangan karena saya tidak lulus di situ. Beneran, saya tidak lulus. Saya dulu kuliah jurusan matematika karena nilai rapot paling bagus matematika. Ya
Ya udah ambil itu, tapi di dalam saya malas kuliah. Jadi hanya 2 tahun, 4 semester saya di kampus hanya ke nongkrong di unit mahasiswa, di KMK, di himpunan mahasiswa, tapi nggak pernah masuk kelas selama 2 tahun itu. Jadinya jadi alumnus saya, alumni tidak lulus di sana. Lalu 2010 baru saya masuk seminari tinggi Frementum, menjadi calon imam Kusuma Bandung. Instagram ada punya ya, kalau nggak bisa memantau perkembangan gereja zaman sekarang. Nah, saya didapatkan menjadi diakon sehari sebelum Valentine's Day, 13 Februari 2019. Lalu saya didapatkan menjadi imam di sini, bukan di sini, di sana, di gereja sebelah. Ini kan aula ya, di gereja Paulus, di sebelah gedung ini. 25 Juli 2019 bersamaan dengan rekan saya di sini, satu angkatan, Romo Toto. Cuman bedanya saya dan yang lain sudah kemana-mana, Romo Toto dari Fatul di sini terus sampai sekarang ya, mungkin betah dia di sini. Ini tabisan imam terakhir sebelum pandemi. Jadi yang datang waktu banyak sekali, kalau Bapak Ibu ingat atau datang, waktu yang datang sangat banyak, imamnya saja sekitar 200, umatnya berjubel sampai sini juga, umatnya banyak, imamnya banyak, amlopannya juga banyak waktu itu. Ya lumayan lah ya buat bulan madu. Sekarang saya tinggal di mana nih? Lanjut, Neng. Saya tinggalnya di paroki sebelah juga. Paroki Dayakolot. Dulu stasiunnya Paulus. 3 tahun lalu sudah jadi paroki. Ya. Paroki Santo Fransiskus Saverius Dayakolot. Tahu Bapak Ibu tempatnya? Ya dari Momotoha ke selatan terus sampai Dayakolot, itu daerah basah ya. Dalam arti sebenarnya maksudnya basah air itu, tergenang air, sering banjir. Tapi puji Tuhan paroki tidak banjir. Nah, tugas saya sekarang sebagai pastor paroki Santo Fransiskus Saverius. Jadi gaya ya gini-gini pastor paroki loh. Ya, uskup mempercayakan kepada saya, ya sudah, saya jalani saja dengan baik. Lalu saya juga menjadi setelahnya apa ya? Nah, staf seminari menengah Cara Sikmat. Ini calon pendidikan imam setingkat SMA yang ada di Kusuma Bandung, tempatnya di Suryalaya. Saya masih menjadi staf juga di sana, meskipun tidak bisa intens karena perbedaan jarak, tapi masih membantu di sana. Lalu April kemarin ditunjuk oleh Bapak Uskup menjadi Ketua Komisi Keraton Awam Kusuma Bandung, menggantikan Romo Wahyu yang studi ke Roma. Lalu sejak 2019 saya juga ngajar di kampus Tikas Borromeus, ini untuk keperawatan dan semacamnya. Tentu ngajar agama ya, saya tidak ngajar perawatan jenazah, itu enggak ngerti saya, tapi ya, ngajar agama di sini. Lalu juga mulai semester ini ngajar di Parahyangan, sama ngajar agama juga. Lalu terakhir, belum, ini saya juga mendampingi komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM Distrik 3 Muda-Mudi Bandung. Lalu yang terakhir, nah ini ngurusin makam ama. Loh, jangan ketawa-ketawa, nanti kamu di sana juga. Pernah ke sini ya? Bagus, makamnya bagusnya kayak taman, supaya nggak angker gitu loh. Nah, ini milik Bandung Selatan. Jadi Bapak Ibu kan di Paulus ini juga dekanat Bandung Selatan. Jadi ini kita punya makam namanya Ama di Banjaran. Ya, karena tugas terakhir saya di makam, temanya juga seputar ini, ya, seputar makam. Selanjutnya, nah, tadi pertanyaan saya, apa sebetulnya yang menyebabkan kalau kita ditanya mau masuk surga atau tidak mau, tapi kalau ditanya mau nggak sekarang, lalu banyak yang ragu-ragu. Nah ini persoalannya, ada apa sebetulnya? Saya sendiri kalau ditanya sama dengan Bapak Ibu sih sebetulnya ya. Mau masuk surga nggak mau? Mau. Tujuannya mau, berangkatnya yang ngeri-ngeri sedap. Ya, kita nggak pernah tahu matinya mau cara apa, kapan, di mana. Ketika meninggal, lalu ada siapa di sekitar kita nggak tahu semua tuh. Meninggalnya apakah memang usia tua, apakah sakit, apakah kecelakaan, ataukah amit-amit dibunuh, atau dimakan buaya, dimakan singa, kita nggak tahu ya. Atau tenggelam, kita nggak pernah tahu itu semua.
Saya menduga mungkin ini yang menjadi penyebabnya. Karena apa? Kita hanya bisa masuk surga kalau sudah melewati pintu kematian. Ya enggak? Enggak mungkin hanya satu orang yang masuk surga tanpa mati, yaitu Yesus sendiri. Bunda Maria diangkat ke surga. Tapi kan secara historis kita itu tidak berarti bahwa Maria diangkat hidup-hidup. Ya, ini masih para ahli belum sepakat soal ini. Ada yang bilang Maria diangkat dalam keadaan hidup, ada yang bilang Maria tetap meninggal tapi tanpa dosa, lalu dia tanpa penyucian masuk ke surga, macam-macam. Hanya satu yang jelas, hanya Yesus sendiri. Selanjutnya, nah mungkin karena kita takutnya banyak dosa ya, maka saya akan membahas terlebih dahulu dosa dulu. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah hafal, katam ya, kisah dosa dalam kitab Kejadian, terutama bab 3. Ya. Manusia awalnya secitra dengan Allah, awalnya. Kurang apa manusia itu ya? Makan dikasih, tempat tinggal dikasih, semua dikasih, semua bahagia. Tetapi ada satu yang manusia belum terpenuhi, yaitu apa? Yang akhirnya itulah yang diserang oleh setan, oleh iblis. Ingin menjadi seperti Allah. Maka itulah yang digoda oleh iblis. Dan iblis itu pintar ya, menggoda kita tidak langsung to the point, jelimet gitu. Bukankah Allah bersabda semua ini tidak boleh kamu makan? Bilangnya gitu iblis. Kata manusia, enggak kok boleh. Cuma satu yang enggak boleh. Itu, buah itu. Ah enggak kok enggak apa-apa. Nah ini, ah enggak kok enggak apa-apa. Itu seringkali kita dengar dalam hati. Ya enggak? Mau korupsi, alah enggak apa-apa lah, yang lain juga korupsi. Mau bohong, ah enggak apa-apa lah, saya juga sering dibohongin. Ya, yang muda-muda mungkin pacaran, awalnya cuman chatting, lalu telepon, ketemuan, nonton bareng, mulai pegangan tangan, mulai naik-naik, ah nggak apa-apa gitu ya. Bener nggak? Awalnya, ah nggak apa-apa kok. Itu kata-kata ajaib dari setan untuk menggoda manusia. Dan betul, manusia jatuh dalam dosa, dan akibat dosa itu, di Kejadian 3 disebutkan, manusia diusir dari Firdaus. Manusia yang tadinya menyatu dengan Allah, lalu terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah. Lanjut, Teng, terus. Ya, ini udah ada di sini, udah ada di mana namanya? Di layar. Nah, dosa asal. Sejauh Bapak Ibu tahu, dosa asal itu apa? Dosa asal itu apa? Ada yang bilang dosa turunan, betul atau tidak? Betul nggak? Dosa turunan, betul atau tidak? Berarti kalau tanjakan nggak? Cuma turunan doang. Pas tanjakan nggak? Dosa asal itu apa? Setiap kita dibaptis itu bukan baptisan itu menghapus dosa asal, tapi dosa asal itu sendiri apa sebetulnya? Daripada saya dianggap sesat, maka saya mengutip dari Katekismus Gereja Katolik, yaitu buku babonnya, buku induknya ajaran iman Katolik. Pertama, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama itu meneruskan kodrat manusiawi yang terluka kepada keturunannya. Ya ini yang diturunkan. Jadi bukan dosanya pertama-tama yang diturunkan, yang diwariskan, tetapi kodrat manusiawi yang sudah terluka. Kenapa terluka? Ya karena dosa yang tadi. Harusnya kodrat manusiawi manusia kan setara dengan Allah. Karena dosa, kodrat itu rusak. Nah, kerusakan ini yang diwariskan kepada keturunannya. Anaknya Adam dan Hawa siapa? Dan nanti ada lagi yang ketiga ya, perempuan. Habel dibunuh oleh Kain. Kok bisa Kain membunuh Habel? Karena kodrat manusiawinya juga sudah rusak. Ada kecemburuan di situ, ada iri hati di situ. Maka kodrat manusiawi Kain yang sudah rusak, yang diwariskan dari bapak ibunya, itulah yang mendorong dia membunuh Habel. Tapi bukan dosanya yang diwariskan. Kalau dosa yang diwariskan, harusnya Habel juga berdosa. Tapi ini tidak, karena Habel tidak bersalah. Akibat dosa asal, manusia memiliki kecenderungan kepada dosa yang disebut sebagai, nah saya nggak hafal ini, konsupisensia. Bapak Ibu nggak usah dihafal, karena tiap kali ujian nggak mungkin keluar ini, istilah ini ya. Ujian agama manapun nggak akan muncul ini. Ya ini karena istilah dalam teks begitu, saya tulis apa adanya. Kecenderungan berdosa kita semua punya sejak lahir. Kecenderungan berdosa.
itulah yang diwariskan, bukan dosanya. Ya, yang diwariskan itu kecenderungan berdosa, bukan sekali lagi dosanya. Kenapa bukan dosanya? Karena dosa tidak bisa diturunkan. Dosa tidak bisa diwariskan. Kalau genetik bisa. Bapak Ibu melihat saya, kira-kira saya orang mana? Jawa. Jawa Barat, Tengah, Timur? Ya, kurang dikit. Kebarat atau timur? Tengah, di tengah ya. Timur, saya Jawa Timur. Kenapa Bapak Ibu tidak bilang saya orang Swedia? Hah? Loh, kalau ternyata bapak saya Swedia, mama saya Skotlandia, kakek saya Madiun. Kalau Bapak Ibu melihat saya seperti ini, pasti akan memperkirakan, oh ini mau orang Jawa. Kenapa? Secara genetik bentuknya begini kebanyakan orang Jawa. Bisa dilihat dari penampakan anaknya untuk melihat orang tuanya. Artinya gen Bapak Ibu saya diturunkan ke saya. Tapi kalau dosa Bapak Ibu saya tidak bisa diturunkan ke saya. Yang bisa diturunkan adalah kecenderungannya. Kata yaitu Yeskiel ya, 18:20. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah ini, dosa tidak bisa diwariskan. Maka saya kasih contoh. Kalau ada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak sah secara Katolik, anaknya boleh dibaptis atau tidak? Hah? Boleh. Karena syarat baptisan anak itu bukan perkawinan sah dari orang tua, tetapi syarat baptisan anak adalah orang tuanya menyetujui dan ada jaminan anak ini akan dididik secara Katolik. Sekarang kalau misalnya ini amit-amit nih, ada pasangan suami istri, ada sepasang kekasih, belum menikah, pacaran, lalu iseng-iseng main setrum-setruman, tekdung, hamil ceweknya. Ya ada kan, banyak ya. Ya, saya tidak mau menghakimi mereka, tapi ini saya mau menyoroti anaknya. Lalu ketika ibu itu hamil lalu melahirkan, tetapi ternyata mereka tidak menikah. Sehingga ya udah single mom. Di akte kelahiran itu bisa anak namanya siapa, anak dari nama ibunya doang yang disebut. Bapaknya nggak ada, bisa. Karena nggak mungkin anaknya disebut, bapaknya disebut, ibunya enggak. Karena seorang anak pasti jelas ibunya siapa. Karena ibunya yang mengandung, melahirkan. Tapi kan belum tentu tahu bapaknya siapa. Ya kalau rame-rame gimana bapaknya? Iya kan, misalnya. Maka yang jelas itu ibunya. Kalau itu terjadi, apakah anaknya tidak boleh dibaptis? Boleh. Asal ibunya menjamin anak ini dididik secara Katolik. Nah itu, yang salah itu kan orang tuanya. Maka di dalam gereja Katolik tidak ada istilah anak haram. Babi haram ada. Dan kalau itu enak, ya. Anak haram tidak ada. Kalaupun haram, yang haram siapa? Ya bapak ibunya, bukan anaknya. Jadi nggak ada istilah anak haram. Kemudian, Yohanes 9 ayat 1-3. Ketika para murid bersama Yesus bertemu dengan orang yang buta sejak lahir. Para murid bertanya, guru ini salah dia atau salah orang tuanya? Tahu ya? Kok dia lahir buta? Yesus berkata, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tetapi, pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Jadi, penderitaan orang itu bukan selalu akibat dosa, tetapi dosa selalu membawa penderitaan. Nah, jangan kebalik ya. Dosa selalu membawa penderitaan. Meskipun, korupsi itu happy-happy aja. Muka ketawa, hatinya nangis nggak? Kalau nggak nangis, kebangetan itu. Berarti lain jelema. Kalau masih manusia, harusnya dia menderita dalam batinnya. Hati nuraninya. Dosa selalu membawa penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan akibat dosa. Naik motor, pakai helm udah bener, motornya bagus, SIM STNK bawa, tertib lalu lintas, mohon maaf, mak-mak nyelonong, ngerem mendadak, saya nabrak, celaka nggak saya? Menderita nggak? Apakah saya berdosa? Tidak. Ada penderitaan yang bukan karena dosa, tapi dosa selalu membawa penderitaan. Dalam kitab Keluaran memang ada ayat yang kalau disalahartikan bisa bertentangan dengan ayat di atasnya. Aku Tuhan Allahmu. Ini konteksnya tentang menyembah berhala. Jangan menyembah berhala. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu kalau nggak salah. Nah iya betul. Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah ini gimana ini? Ini saya copy paste begitu saja dari Alkitab. Supaya tidak ada
perubahan teks. Ini teks apa adanya. Bertentangan nggak ini dengan yang ini? Dalam ajaran gereja, tafsiran ini bukan diartikan sebagai dosa yang diwariskan. Tetapi yang diwariskan adalah dampak dosanya. Itu bisa. Contoh, bapaknya misalnya terjerat korupsi, lalu dipidana, penjara. Siapa yang dipenjara? Bapaknya. Siapa yang malu? Sekeluarga. Ya kan? Betul ya? Jadi keluarga itu menanggung dampak dari dosa si bapak. Tapi apakah dihukum karena dosa? Tidak. Tapi dia menderita konsekuensi, dampak dari dosa orang tuanya. Nah itu contohnya. Tidak bisa yang korupsi bapak yang dipenjara anaknya itu nggak bisa. Tetapi bahwa bapaknya bersalah, anaknya ketimpa malu, iya bisa. Makanya itu tidak akan terjadi pada diri saya. Ya, kalau saya kenapa-napa kan saya nggak punya anak, aman ya. Paling nggak itu tidak terjadi pada saya lah, aman lah. Kalau misalnya ya bapaknya waktu itu ada di sebutlah di saudara-saudara kita ya di gereja lain, bapaknya pendeta lalu terjerat kasus, tahu ya waktu itu ada kasus online tuh apa namanya, bukan pinjaman online, investasi, ya indakens dan lain sebagainya. Sempat ada petinggi gereja tertentu yang keseret namanya, padahal pendeta, anaknya pun juga pendeta muda. Nah anaknya kan kasihan, anak pendeta statusnya. Di kita bersyukur nggak ada yang statusnya saya bukan anak pastor, nggak ada. Ya paling isinya OMK ngaku-ngaku ya, sehingga bisa nyelonong ke dapur pastoran ngambil makanan sendiri. Nggak apa-apa saya anak romo. Tapi anak dalam arti sebenarnya kan sebenarnya tidak ada. Nah jadi yang diwariskan sekali lagi itu adalah kecenderungannya dan dampaknya, bukan hukuman dan dosanya. Jadi dosa asal tidak sama dengan dosa warisan keluarga, itu berbeda sekali. Ya, tidak mungkin seorang bayi lahir langsung menanggung dosa, tidak mungkin. Tetapi dia mewariskan kecenderungan berdosa, ya itulah dosa asal. Lewat baptisan, nah dosa asal dihapus. Terus pertanyaannya, kenapa kok kita sudah dibaptis tapi masih berdosa? Katanya dosa asal sudah dihapus. Kok bisa? Karena kita masih kalah sama yang menggoda itu. Kadang-kadang. Doa Bapa kami, bagian akhir ada ya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, sebab kami bisa masuk sendiri. Ya, Allah nggak usah capek-capek masukin saya masuk sendiri juga bisa. Seringkali lo kita sendiri yang menjebloskan diri ke dosa itu. Sebetulnya dosa asal kita sudah dihapus, tetapi kita yang nggak bisa move on, pengen dosa wae. Karena memang dosa itu nikmat, betul? Betul nggak? Dosa itu nikmat, dosa itu murah, dosa itu mahal padahal. Ya nggak? Sekarang ke gereja gratis atau enggak? Ke gereja bayar nggak? Parkir paling yang bawa kendaraan, kolektor paling ya, itu juga nggak wajib. Ada yang anak OMK mau, kok saya kolektifnya terusan boleh nggak mau sebulanan? Iya terserah kamu itu mah. Tapi kan prinsipnya tidak bayar. Tapi kalau kita ke, mohon maaf, misalnya lokalisasi, bayar nggak? Yang dosa yang mana? Nah, yang bayar kan? Berarti kan dosa itu mahal sebetulnya. Rahmat itu gratis sebetulnya. Tapi kenapa orang milihnya yang mahal? Karena lebih enak. Lebih enak. Kalau ngomong takut ketahuan ya. Kok tahu? Ya itu. Lalu bukan berarti manusia tidak akan berdosa lagi, ya, bukan berarti tidak akan berdosa lagi. Bapak Ibu Saudara, lewat baptisan kita menjadi anak-anak Allah. Saya tanya, kalau baptisan itu jaminan kita selamat atau tidak? Hah? Setelah kita dibaptis, itu jaminan kita masuk surga enggak? Ayo, kok ragu-ragu? Ya atau tidak? Tidak. Kalau tidak ngapain dibaptis kalau begitu? So balikin surat baptisnya sini, ditarik kembali. Kalau tidak, ngapain dibaptis? Ayo, jaminan keselamatan atau bukan baptisan itu? Jaminan. Kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain habis baptisan. Nah, serba salah ya. Memang serba salah.
Saya kasih analogi yang mungkin tidak akan mengakomodasi secara lengkap, tapi kurang lebih gambarannya begini. Bapak Ibu Saudara kalau mau dari Bandung ke Bali, naik pesawat misalnya ya, punya tiket pesawat kan? Beli tiket pesawat dulu. Tiket itu jaminan Anda ke Bali nggak? Hah? Jaminan. Tapi sudah pasti Anda nyampe Bali? Belum tentu. Kenapa? Kalau Anda punya tiket, itu Anda harus datang ke bandara pada hari dan waktu yang sudah ditentukan di tiket itu. Jangan salah naik pesawat, 1. Jangan salah masuk ruangan, 2. Jangan sampai pesawat di sini Anda kayak mental zaman dulu naik kereta api di atas. Ya mual nyampe. Kemudian Anda sudah datang, sudah masuk ke pesawat sesuai dengan yang di tiket. Di dalam Anda harus taat aturan, betul? Tidak boleh bawa cairan yang melebihi, Bapak Mili, saya lupa aturannya ya. Tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa apa yang mudah meledak dan seterusnya. Kalau ketahuan bawa, Anda diturunin. Masih mending diturunnya masih di pesawat, belum di lepas landas. Lah kalau udah di awan. Tiket itulah baptisan kita. Apakah baptisan itu menjamin keselamatan? Iya. Tapi apakah kita sudah pasti selamat dengan baptisan? Belum tentu kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan baptisan itu. Sama, saya punya tiket pesawat, jaminan saya ke Bali. Tapi belum pasti saya ke Bali kalau saya tidak melakukan apa yang ditetapkan di aturan pesawat itu. Romo Sunu, Bapak Ibu tahu, karena dulu pernah tugas di sini. Romo Sunu tahu ya, beliau 5 tahun lalu itu ditugaskan di Roma, sekarang sudah selesai. Ketika dia mau ke Roma, itu dia tinggal di Vementum, lagi nonton TV dengan romo-romo yang lain, saya masih fatra waktu itu. Sun, kamu berangkat kapan? Kata Romo Sigit. Besok. Udah siap? Udah. Terus mereka mikir. Yang mikir bukan Romo Sunu, yang lain. Sun, kayaknya kamu berangkat malam ini deh. Enggak, besok. Coba lihat tiketnya. Ternyata berangkatnya itu, misalnya sekarang hari Senin ya, tanggal 27. Tiket itu 28 Juni pukul 00.20. Berarti kan nanti malam tuh. Dia masih nonton TV nyantai. Dikiranya besok, karena dia mikirnya 28 kan besok, tapi dia nggak ingat 00.20 udah ganti hari. Jadinya dia nggak berangkat hari itu, besoknya. Gitu. Untung masih ada tiket pengganti. Nah ini contoh, punya tiket belum tentu pasti berangkat. Sama, ini juga sama. Nah macam-macam dosa, mungkin sekilas ya, ada dosa ringan, ada dosa berat. Kalau Anda ngaku dosa, yang diakui dosa beratnya saja, terutama itu ya. Dosa-dosa ringan ya kalau misalnya sering boleh, tapi tidak harus dosa ringan yang kecil-kecil itu diakui semua, tidak usah. Ya. Menurut 1 Yohanes ada dosa ringan, dosa berat. Dosa ringan itu tidak membawa maut, dosa berat menghasilkan maut. Menurut Yakobus, surat di Yakobus bab 1, ada pencobaan namanya. Nah ini yang kita mohonkan supaya dihindarkan dalam doa Bapa kami, adalah keinginan sendiri akibat kita terpikat. Nah ini yang membuat Adam dan Hawa berdosa kan keterpikatan mereka pada buah itu. Itulah yang membuat mereka berdosa. Jadi keinginan sendiri. Tidak pernah Allah menjatuhkan mereka pencobaan, itu nggak pernah. Manusia sendiri yang jatuh dalam pencobaan. Maka kita mohon, bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang jahat itulah yang menarik. Iklan-iklan di TV semua kalah menarik dengan iklannya setan. Iklan TV kita bisa lewat, iklan di HP bisa lewat, iklannya setan susah dilewatin. Nggak bisa di skip itu. Kita harus beli dulu baru bisa lewat iklannya. Dosa matang itu yang melahirkan maut, kata Yakobus. Kemudian, sekarang, nah ini kita setelah hidup, ke kiri atau ke kanan? Ya, surga atau neraka? Surga itu adalah kira-kira ya, kesatuan penuh dengan Allah, nah itu kurang lebih pengertiannya. Neraka, keterpisahan penuh dengan Allah, dan itu kekal, abadi. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah mati, kita langsung masuk surga atau neraka, atau gimana? Kalau Bapak Ibu tidak tahu, saya akan maklumi, ya kita belum pernah ada yang ke sana. Kecuali kalau ada yang mau survei sekarang, nanti kalau udah nyampe WA, kirim balik, kabarnya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah belanja online? Pernah belanja online? Pernah ya? Anda pernah lihat barangnya?
Apa yang membuat Anda yakin Anda membeli itu? Apalagi bukan COD. Kalau COD kan bayar di tempat kan? Kok saya tahu ya? Ya tahu lah, pernah pesan juga. Pesan ini Kasula online. Kalau Anda pesan online dan bayar duluan, apa yang membuat Anda begitu yakin mau bayar? Apa? Review. Oke. Apalagi? Hah? Rating. Oke. Tokonya ya. Kan ada status toko itu kan? Ada yang hijau, ada yang macam-macam, Tokopedia gitu. Lihat ratingnya, lihat komen-komennya, testimoninya, dan lain sebagainya. Sekarang, kalau kita ngomongin surga dan neraka, ada yang udah review? Hah? Belum ada. Ada yang udah ngasih rating? Santo Santa kita yakin udah masuk surga ya. Ada Santo Santa ngasih rating? Oh, surga kita mah 5, bintang 5. Ada? Enggak ada. Terus bagaimana kita bisa yakin kalau surga dan neraka itu ada? Dan barangnya juga belum kelihatan. Bagaimana kita bisa yakin? Karena tadi yang dalam pujian ada satu nama yang disebut siapa? Hah? Yesus Kristus. Karena dia sudah ke situ. Itulah yang membuat kita yakin. Jadi yang nge-review siapa? Yesus sendiri. Orang dalamnya sendiri. Yang nge-review. Maksud kita nggak yakin? Kalau kita nggak yakin ya jangan ngaku-ngaku percaya Yesus. Orang Yesus sendiri kok yang ngomong. Ya. Kalau langsung masuk surga atau neraka, nah ini pertanyaan berikutnya. Kita kan ada misa arwah, ada doa arwah. Apa gunanya kita doa arwah kalau orang itu langsung masuk surga atau masuk neraka? Contohnya, misalnya keluarga kita meninggal, kemudian langsung ditentukan masuk neraka. Kita doa, akan ada amnesti nggak? Tuhan Allah lalu, oh kamu yang masuk neraka kemarin ya, saya kurangi potongannya ya, saya kasih potongan hukuman. Karena kamu di neraka berkelakuan baik. Mana ada di neraka berkelakuan baik? Karena kamu baik, saya masukin surga. Bisa begitu? Nggak bisa. Atau orang masuk surga. Setelah masuk surga, lalu ternyata salah orang. Mohon maaf Pak, mestinya Bapak masuk neraka, saya salah orang. Bisa begitu? Nggak bisa. Jadi setelah meninggal, kalau orang itu langsung masuk surga atau masuk neraka, apa gunanya doa arwah? Apakah doa arwah bisa mengubah keputusan Allah? Tidak. Lalu gunanya apa? Nah, inilah mengapa di Katolik ada iman akan yang namanya purgatori. Yang disebut api penyucian. Nah, saya bahas sedikit ya tentang apa itu penyucian. Meskipun sekali lagi saya belum pernah ke sana. Tapi ini saya dasarkan pada ajaran iman kita. Setelah mati gimana? 2 Makabe 12. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara-saudara kita yang beragama Protestan itu tidak ada namanya doa arwah? Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak ada kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika itu kita punya, Katolik punya. Dan salah satu kitabnya Makabe ini, 1 dan 2 Makabe. Dan dalam kitab 2 Makabe, ya nanti Anda bisa cek sendiri, itu Yudas Makabe namanya, sebelum Yesus hadir ya. Yudas Makabe itu dia adalah panglima perang. Dan suatu ketika prajurit-prajurit bawahannya dia itu mati di medan perang. Dan ketika dia evakuasi atau apapun namanya itu, dia melihat banyak jimat yang dipakai oleh pasukannya. Maka Yudas Makabe berkata, ini dosa ini. Mereka mati dalam keadaan berdosa karena ada jimatnya. Yuk kita doakan. Nah itu, praktek doa arwah sudah dilakukan sebelum Yesus lahir. Jadi bukan bikinan gereja. Ya, doa arwah itu bukan ciptaan gereja, tapi memang sudah dilakukan bahkan sebelum Kristus hadir oleh Yudas Makabe itu. Lalu yang berikutnya, bahkan setelah meninggal masih ada harapan agar dosanya diampuni. Kalau tidak ada harapan, ngapain Yudas Makabe berdoa? Ngapain kita juga sekarang doa arwah? Kalau tidak ada harapan, dosa manusia diampuni setelah kematian. Bapak Ibu kalau dikatakan, setelah kematian dosa masih bisa diampuni, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setelah kematian, dosa orang yang meninggal itu masih mungkin diampuni. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Nah kalau nggak setuju, boleh coba dulu ya. Boleh coba. Ya, nanti kita doakan diampuni atau tidak ya. Nanti kabarin. Setelah mati bagaimana?
apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Ini kata Yesus loh ya, bukan kata saya. Maka kalau lihat kalimat ini, berarti di dunia yang akan datang masih ada pengampunan enggak? Ada. Oleh Yesus ngomong kok. Kecuali kalau dia menghujat Roh Kudus, itu tidak akan diampuni. Di sini tidak, di akhirat pun tidak. Tapi dosa-dosa yang lain masih mungkin diampuni. Itulah dasar mengapa gereja Katolik percaya setelah kematian masih ada pengampunan. Masih ada pengampunan. Itulah yang kita mohonkan setiap kali kita mendoakan arwah, mohon pengampunan, mohon keselamatan kekal. Bapak Ibu tahu ngomong-ngomong menentang Roh Kudus itu apa? Dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Tahu? Apa? Multad. Multad. Sorry Ibu, saya cadel, tidak bisa ngomong R. Jadi multad maksudnya ya. Multad. Multad itu artinya apa? Meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau itu yang jelas saya tidak setuju kalau ada orang yang pindah agama dari Katolik ya. Jelas itu tidak setuju. Tapi kalau yang pindah agama, nah ini dosa atau tidak itu urusan yang Maha Kuasa aja. Gitu ya. Tapi bahwa kita, bagi ajaran kita, kalau orang sudah tahu keselamatan ada dalam Katolik, tapi dia menolak, maka dia tidak dapat diselamatkan. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik. Tetapi kalau disebut menentang Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kebenaran. Kemarin waktu mau Pentakosta pasti bacaan-bacaan tentang Roh Kudus banyak gitu ya. Roh penghibur, dialah yang akan menerangkan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Roh kebenaran dan seterusnya. Maka Roh Kudus selalu membawa kita kepada kebenaran dan kebaikan. Oke ya, setuju ya? Maka kalau dia menentang Roh Kudus, berarti orang itu selalu menentang kebaikan dan kebenaran. Bagaimana mungkin dia mau diampuni, bisa diampuni, kalau dia sendiri tidak menerima apa yang benar, apa yang baik. Termasuk pertobatan itu sendiri. Bagaimana dia bertobat kalau dia menolak pertobatan? Maka dalam doa Bapa kami, nah, yang tentang pengampunan apa kata-katanya? Susah ya kalau motong di tengah ya. Harus dari awal banget ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerjamu. Apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Ini adalah bagian doa Bapa kami yang bagi saya ya sangat khas. Kenapa? Permohonan disertai dengan seperti kami pun mengampuni. Doa-doa yang lain tidak ada. Berilah kami rezeki pada hari ini seperti kami memberi rezeki. Ada? Enggak ada. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, seperti kami pun juga tidak mencobai orang lain. Ada? Enggak ada. Tetapi khusus ampunilah dosa kami disertai dengan seperti kami pun mengampuni. Kenapa? Karena bagaimana mungkin saya menerima pengampunan dari Allah kalau saya masih dendam dengan sesama saya? Bagaimana saya bisa bertobat kalau saya masih menyimpan dendam kepada saudara saya? Ingat kisah perumpamaan tentang orang yang punya hutang kepada rajanya, lalu nyembah-nyembah karena nggak bisa bayar, diampuni, lalu dia keluar ketemu temannya yang hutang cuma berapa besar, lalu dijeblosin ke penjara. Ingat kisah di Injil? Seperti itu. Maka ya dia yang tadi sudah diampuni, karena dia tidak mengampuni sesamanya, akhirnya dihukum juga. Itulah mengapa syarat pengampunan selalu juga kita harus mengampuni. Romo saya, dosa saya ini, tapi saya belum bisa mengampuni sesama. Ya saya juga ketika mendapatkan absolusi, belum mengalami pertobatan yang sejati. Itu. Nah itulah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang membawa kita kepada pertobatan. Maka kalau dia tidak mau bertobat, ya gimana mau diampuni? Di dunia yang akan datang pun tidak. Nah ini kata Santo Petrus, ya, dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah inilah dasar kredo kita. Aku percaya. Di bagian tengah, nah ini nggak usah dihafal karena sudah saya sebutkan di sini. Aku percayakan dan akan Yesus Kristus pertanyaan tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dan seterusnya, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Jadi, yang saya cetak tebal, turun ke tempat penantian itu kapan? Gimana Bu?
setelah wafat. Sebelum bangkit atau sesudah bangkit? Sebelum bangkit. Jadi antara Jumat Agung dan malam Paskah, disitulah Yesus turun ke tempat penantian. Isinya siapa di situ? Tempat penantian itu siapa isinya? Orang yang sudah meninggal. Ada kelanjutannya? Betul, orang yang sudah meninggal. Ada kelanjutannya? Orang yang sudah meninggal sebelum Yesus wafat disalib dan memang layak untuk kehidupan kekal. Loh, kok dia menanti? Karena pintu surga belum dibuka. Mereka masih waiting list. Betul, namanya juga penantian, waiting list, memang betul. Mereka sudah mati, tapi mereka layak mendapatkan kerajaan surga, tetapi belum waktunya. Kenapa? Yesus belum wafat. Loh, kok apa hubungannya? Karena surga ketutup akibat dosa manusia. Baru nanti dibukanya ketika Yesus wafat, disalib, pintu surga terbuka. Disitulah, kamu yang sudah mati, yang memang layak mendapatkan bagian dalam kerajaanku, sini masuk, sekarang udah kebuka, silakan. Kalau mati sebelum Yesus tapi dia tidak layak mendapatkan surga, ya nggak akan masuk, tetap nggak akan masuk. Ini hanya mereka yang menunggu untuk dibukanya pintu surga. Maka Yesus mengabarkan kabar gembira itu, kata Petrus ya, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, di dalam penantian itu. Berarti selain surga dan neraka, sudah ada tempat penantian pada waktu itu. Sekarang tempat penantiannya masih ada atau tidak? Tidak ada. Kan pintu surga sudah terbuka. Udah nggak ada waiting list lagi. Ya masuk surga ya udah masuk aja. Ini kan tempat penantian untuk orang-orang yang layak masuk surga tapi belum waktunya. Itu ya sudah nggak ada. Yesus sudah wafat kok. Nah, ada tempat ketiga selain surga dan neraka. Ya. Ini logikanya. Surga itu tempat orang baik, betul ya? Sekarang, bagaimana kalau ada orang yang baik tapi terlalu jahat untuk masuk surga? Misalnya gini, Anda ketika ngaku dosa, bersih kan ya? Terus dosa lagi kan? Terus meninggal. Ada dosanya enggak? Ada. Masuk surga atau neraka? Kira-kira. Maka saya paling mimpi itu habis ngaku dosa, serangan jantung mati. Itu kan enak gitu ya. Nggak sempat bikin dosa lagi langsung mati gitu. Kalau ada orang yang sedemikian, masuk surga, tapi kok dia berdosa, tapi masuk neraka kok ya dia orang baik, nah gimana tuh? Atau sebaliknya, neraka, tempat orang jahat. Ada orang yang jahat, tapi dia juga ada kebaikannya. Gimana kira-kira? Ini orang jahat nih, tapi tidak 100% jahat, adalah kebaikannya lah. Masuk neraka, dia ada baiknya. Masuk surga, tapi dia orang jahat, kan gitu. Ya kan? Ini kalau kita jadi malaikat yang ngatur-ngatur tempat di surga neraka, mungkin pusing juga. Dan kita kaum pas-pasan ya, baiknya ada, jahatnya juga ada. Gitu. Makanya kita ada namanya tempat, tanda kutip ya, jangan dimaknai tempat seperti ini, tapi sebutlah kondisi atau situasi yang sementara. Kalau orang sedemikian sucinya, maka dia langsung masuk surga. Kalau orang sedemikian berdosanya sampai tidak bisa terampuni, dia langsung masuk neraka. Tetapi bagi orang baik yang masih memiliki dosa, maka dia harus dibersihin dulu. Di purgatori itu tadi, penyucian. Sementara, setelah setelah lulus dari purgatori, kemana dia? Ke surga. Masuk habis dicuci ke neraka, ya enggak lah. Pasti masuk surga kalau di penyucian. Maka orang-orang yang di sini, wah nggak mempan ya yang di purgatori ini, itulah orang-orang yang sangat membutuhkan doa-doa kita. Yang di purgatori itu. Yang di surga mah nggak usah. Santo-santa nggak usah didoain. Pernah kita dalam intensi misa mohon doa, mohon rahmat keselamatan jiwa, pengampunan bagi Santo Paulus yang sudah dipanggil Tuhan 2000 tahun yang lalu, pernah? Nggak pernah. Ya mereka udah santo-santa, ngapain didoain? Justru kita minta mereka doain kita. Jadi santo-santa tidak didoakan, tetapi kita minta mereka mendoakan kita. Saya dan Anda sama-sama masih hidup di dunia. Bisa saling mendoakan? Bisa. Orang yang di surga bisa mendoakan kita? Bisa. Tapi kita tidak mendoakan mereka.
Orang yang di purgatori bisa kita doakan? Bisa. Mereka bisa mendoakan kita? Enggak bisa. Tidak bisa. Yang hanya bisa mendoakan kita, hanya kita yang masih hidup di dunia, dan mereka yang sudah berbahagia di surga. Maka mereka lah yang paling membutuhkan doa-doa kita ya, yang di purgatori itu. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa saling mendoakan satu sama lain. Bro, baru meninggal ya? Iya. Kenapa lo? Kecelakaan. Doain gue ya? Nggak bisa. Kita masih bisa. Masih sama-sama hidup di dunia. Kita masih bisa mendoakan kita yang masih hidup. Kita masih bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, penyucian itu apa sebetulnya? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka yang masuk surga itu hanya yang betul-betul kudus, tidak boleh ada noda sedikit pun yang bisa masuk surga. Maka kita butuh tempat, tanda kutip ya sekali lagi, untuk menyucikan, bukan mencuci. Ya, ini beda. Maka kita nyebutnya itu penyucian, bukan pencucian. Ya, saya berdoa bagi arwah Bapak Anu yang sedang ada di pencucian. Di laundry. Ngapain doain gitu? Nggak, penyucian, ya. Bukan pencucian. Dalam Katekismus Gereja Katolik, apa itu penyucian? Nah, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, pasti masuk surga. Tapi dia harus menjalani satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Saya kasih analogi begini, Bapak Ibu yang punya anak, dulu saya juga nakal, main bola, apalagi kalau hujan paling senang. Udah lapangannya becek, lalu bisa slodot gitu ya, slodot, sliding gitu ya, itu enak. Tapi pas pulang, udah nggak berbentuk lagi itu. Mana muka, mana rambut udah nggak jelas. Mana baju, mana kulit udah nggak jelas. Pertanyaan saya, kalau anak Anda pulang dalam keadaan seperti itu, boleh masuk atau enggak? Kalau nggak boleh masuk, Anda kejam sekali sebagai orang tua. Nah, itu kan anak Anda sendiri, maksudnya nggak boleh masuk. Tapi kalau boleh masuk, rumah kotor kan? Sementara rumah harus bersih. Jadi apa solusinya? Semprot dulu di luar. Kalau perlu pakai yang buat ngusil demo tuh. Ya, semprot biar bersih dulu di luar, baru mandi, masuk. Kan gitu kan? Sekarang kita anak-anak Allah ini udah dibaptis. Tapi ada dosa. Kita meninggal, masuk surga. Boleh masuk gak? Kalau nggak boleh, Allah kejam banget loh, kita anak Allah, maksudnya nggak boleh masuk. Tapi kalau langsung masuk, waduh sorry, surga murahan amat. Kita yang berdosa masuk begitu aja. Enggak, semprot dulu di luar surga. Nah itulah yang namanya penyucian. Dibersihin dulu, baru lalu nanti masuk surga. Tapi kalau sedemikian kotornya sampai kita sudah memutuskan hubungan kita dengan Allah, kita bukan lagi anak Allah, datang ke rumah Allah, diterima nggak? Enggak, siapa lu? Saya nggak kenal. Seperti perumpamaan Yesus ya, datang nggak pakai pakaian pesta, siapa kamu? Keluar. Nah itu. Ya, kalau kita anak Allah tapi masih ada dosa dikit-dikit yang masih bisa dibersihkan, kita akan masuk surga, tapi penyucian dulu. Gereja menamakan penyucian ini purgatorium atau api penyucian, yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk atau neraka. Jadi penyucian bukan neraka, ya bukan neraka. Tapi kayak apa? Ya saya juga tidak bisa memberi gambaran. Ya sekali lagi tidak ada reviewnya tentang ini. Kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di penyucian dengan doa-doa kita, terutama kurban ekaristi. Makanya kalau ada kesempatan misa, requiem, saat jenazah masih ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari, doakanlah. Syukur-syukur bisa misa kalau romonya ada. Ya, syukur-syukur bisa misa. Karena apa? Itulah cara terbaik kita yang bisa kita berikan untuk orang yang sudah meninggal. Kita mau ngasih apa lagi kayak yang meninggal? Wah dulu dia merokok, saya kasih rokok di makamnya. Habis itu rokoknya? Ya enggak. Paling dia bilang sama tukang gali kubur dia. Kan enggak. Doalah yang paling dibutuhkan. Nah ini ibaratnya ya, mau dimasukin ke surga, nggak mungkin. Tapi mau dibuang juga, lebar, sayang. Ya kan? Makanya dibersihkan dulu. Ya kalau dicuci, betul karena pakaian. Tapi kalau kita disucikan, dibersihkan dulu supaya jadi putih. Nah, kalau sudah putih,
layak kita masuk surga. Nah, seperti mereka ini ya, ini malaikat-malaikat yang putih. Siapa dia? Siapa ini? Oh, JKT48. Zaman dulu banget ya ini ya. JKT48, sekarang mah Blackpink ya. Itu juga udah tua Blackpink ya. Nah ini, karena kita kotor, tapi kita sayang untuk dibuang, karena kita anak Allah, maka kita perlu dibersihkan dahulu, supaya bersih. Nah Bapak Ibu Saudara, pertama, untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan, kita doakan mereka. Ya, ada pengadilan namanya pengadilan khusus, pengadilan umum. Pengadilan khusus itu satu-satu, intinya begitu aja lah. Seperti Lazarus, perumpamaan tentang Lazarus ya, dan orang kaya yang, Lazarus dan orang kaya itu, kan ada perumpamaannya. Langsung setelah kematian. Makanya ketika mati kita tadi tidak lagi penantian. Tempat penantian udah nggak ada lagi. Tapi langsung dihakimi, diadili. Kamu masuk penyucian atau neraka atau surga. Langsung. Sementara nanti ada juga yang namanya pengadilan umum. Ini khusus tuh maksudnya personal. Ada juga yang namanya pengadilan umum. Selanjutnya mana? Pengadilan umum itu yang disebut sebagai akhir zaman. Di mana domba dipisahkan dari kambingnya jangan maksud saya Pak. Kambingnya mau ke sini. Domba dan kambing, betul ya. Di mana nanti domba-domba akan dipisahkan dari kambing, kawanan domba akan dimasukkan ke dalam rumput yang hijau surga, kawanan kambing akan dimasukkan ke kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Pengadilan khusus itu personal, pengadilan umum itu semuanya, akhir zaman, seluruhnya. Lanjut, ini mohon maaf ya karena ada tersendat ini. Nah, jadi nanti setelah pengadilan umum, ketika kiamat selesai, api penyucian sudah tidak ada lagi. Itulah yang gambaran Yohanes dalam kitab Wahyu. Akan ada langit dan bumi yang baru. Karena dulu bumi awalnya diciptakan sangat baik, tapi rusak karena manusia. Maka nanti di akhir zaman akan ada langit dan bumi yang baru. Nah, saudara-saudara, tadi yang saya sampaikan ya, ini isinya tidak menyeramkan. Judulnya serem, isinya mah enggak. Justru isinya tuh harapan. Memang betul, kalau belum matinya sekarang, waktunya mati sekarang, jangan dimati-matiin. Ya, mentang-mentang saya pengen masuk surga sekarang aja loh, bunuh diri, ya malah dosa itu. Ya, jangan. Waktunya Tuhan jangan diambil oleh manusia. Tetapi kita punya harapan. Setelah kita mati, kita mau kemana? Ya. Maka apa yang kita lakukan sekarang menentukan nanti kita kemana. Kalau tadi online aja, sebelum kita beli, kita mesti lihat dulu reviewnya, ratingnya, segala macam. Maka sebelum masuk surga, kita mesti melakukan dulu apa yang kita perlukan untuk masuk surga. Nggak cukup dengan hanya baptisan, selesai, hidup kita udah. Enggak, hiduplah setelah baptisan itu. Jangan cuma modal tiket pesawat, oh udah pasti nyampe Bali. Enggak. Punya tiket pesawat, lakukanlah apa yang tertera dalam tiket itu. Maka akan sampai. Ya, semoga dengan demikian kita tidak lagi takut akan kematian. Karena itulah satu-satunya pintu kita menuju kehidupan kekal. Tapi juga jangan menyepelekan kematian. Maka saudara-saudara, kalau ada peristiwa kematian, saya selalu pertama, kalau saya misa arwah ya, saya selalu mengucap syukur dulu. Bukan mensyukuri, oh syukurin udah mati, lu rasain, enggak. Tapi saya mensyukuri hidup. Rahmat hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang yang sudah meninggal itu, dan atas rahmat kehidupan yang sudah diubah lewat kematian ini. Dan kelak kita pun juga berharap akan bersatu kembali. Itu, jadi peristiwa kematian, oke lah secara manusiawi sedih, betul. Jangan kematian lalu, saya kan orang beriman, gak boleh nangis. Oh jangan, salah. Buat saya pribadi itu salah besar. Kalau ada peristiwa duka, kematian, kesedihan, kehilangan, ditinggalkan, nangis ya nangislah. Itu manusiawi sekali. Yesus juga pernah nangis kok. Betul ya? Yesus pernah nangis. Ketika Lazarus mati, Yesus nangis. Tapi apakah lalu itu menghapus harapan kita? Tidak. Maka sedihlah dalam iman. Berdukalah dalam iman. Tapi juga jangan pura-pura lalu karena mentang-mentang beriman nggak sedih. Jangan. Terus berduka cita ya? Iya, nggak apa-apa ya. Udah waktunya, udah meninggal ya. Ben aja, nggak apa-apa. Ketawa-ketawa dalam meninggal? Enggak, saya kira ya. Tidak.
tapi sedihlah dalam iman, dalam harapan. Itu yang bisa kita lakukan. Pengharapan ini yang jangan sampai terlupakan. Jangan terancam kematian-kematian. Berharaplah setelah kematian kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Saya kira itu ya. Kayaknya nggak ada lagi. Seingat saya sudah habis. Nah, ini terakhir ya. Aku tunggu kalian di kerjaanku ya. Tinggal kita nanti shoot aja ya, siapa yang duluan ya. Di sini siapa yang paling senior? 70 ke atas ada? Hah? Banyak, 80? Kalau Tuhan adil, siapa yang lahir duluan, siapa yang mati duluan, betul? Ya, kalau Tuhan adilnya begitu. Kan Tuhan adilnya nggak begitu kan? Bisa aja saya duluan, bisa aja siapa duluan. Maka kita nggak pernah tahu kapan. Maka hari ini hiduplah seturut baptisan kita. Niscaya kita akan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Amin, saudara-saudara. Mau berangkat? Tetap nggak mau ya. Ya udah. Ya kalau belum mati jangan dimati-matiin. Baik, saya kira itu ya. Sudah habis saya kira. Udah. Terima kasih banyak ya. Semoga kita saling menguatkan, saling memberi harapan satu dengan yang lain. Jangan takut kematian, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan saat ini supaya saat itu datang kita sudah siap. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Kiranya nanti Romo bisa menutup doa dalam berkat ya. Doa dan berkat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bersatu dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh diingatkan bahwa dalam kematian ada pengharapan dan kami juga bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian Tuhan. Bapa yang baik, kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk anak-Mu, Romo Aloy. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayanan beliau, setiap kesehatan, setiap keluarga, tugas dan tanggung jawab. Kiranya Engkau memberkati semuanya ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan sebagian apa yang Engkau berikan kepada kami, Engkau yang berikan hikmat kepada kami, seberapa banyak yang akan kami berikan untuk-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapa yang baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, kehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya.
acara PD online ini kita mau angkat pujian, kita mau syukur pada Tuhan. Kita bagi berdiri. Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa penutup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami tinggikan, nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk yang berulang tahun pada seminggu ke belakang. Kiranya Kau berkati untuk segala pelayanannya, untuk segala pekerjaannya, untuk segala usahanya, untuk segala kesehatannya, serta keluarganya ya Tuhan. Kau juga terima kasih Tuhan, Kau juga telah mengirimkan anak-Mu, Romo Aloy. Kau berkati untuk setiap pelayanannya, untuk setiap kesehatannya. Biarlah dimanapun Romo Aloy berada bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mohon untuk berkat Romo. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga, orang-orang yang kita bawa dalam doa kita, persekutuan doa ini, segala usaha, rencana, niat baik kita, perjalanan pulang dan juga istirahat kita malam nanti, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa di acara PD Onsite minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.